Kali ini gue mau nge-review kamera yang memang sudah umurnya sedikit lama. 3 jari gue bisa masuk ke lekukannya, jadinya mantep. Pas gitu deh. Lo pasti lagi denger nih, bunyi si lensa nyari fokus. Kayaknya kalau dibikin slow motion asik. Buat sinematik-sinematik gitulah. Kawan Elora, balik lagi sama gua nih. Kali ini gue mau nge-review kamera yang memang sudah umurnya sedikit lama. Kayak si Nikon D5500 ini. Kenapa masih banyak banget orang yang cari? Kenapa masih banyak juga orang yang suka sama kamera ini? Apa sih hebatnya? Makanya vlog gue jangan di skip-skip, biar lo juga bisa dapat ilmunya nanti. Selain modelnya yang biasa tapi ringan, nah gue suka banget nih sama hand gripnya. 3 jari gue bisa masuk ke lekukannya, jadinya mantep. Pas gitu deh. Ada beberapa fitur yang memang di Nikon D5500 ini ngebuat beda. Kayak lo nggak bisa nge-record kalau lo bukan di mode live view. Lo mesti pindahin dulu ke mode live view baru lo bisa nge-record. Kalau ada yang bisa, lo komen di bawah. Ya takutnya emang kamera gue bermasalah, maklum 5 tahun. Tapi gue rasa kamera gue yang gue pegang ini masih bagus kok. Selain itu ada fitur yang memang gue agak kurang suka, yaitu autofocus di mode live view-nya. Kesannya lama, lambreta banget, pelan gitu untuk dapetin fokusnya. Satu lagi di mode autonya, flashnya tuh sering kebuka, jadi kayak ngedeteksi bahwa gelap banget gitu ya, padahal gue dalam kondisi low light yang sedang. Kalau kamera yang lain kan nggak begitu. Tapi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihan Nikon D5500 ini ada di touchscreen. Dia adalah kamera SLR pertama di seri Nikon yang touchscreen. Jadi dia bisa dihitung sebagai trendsetter. Nah, di dalam touchscreen-nya juga lu bisa mengatur diafragma, shutter speed, tapi kecuali ISO. Kalau ISO-nya lu bisa pencet tombol function sama putar-putaran di sebelah mode. Sebenarnya ada cara gampangnya juga sih. Nah, lu lihat nih ya. Kayak di bawah kanan itu ada logo I. Nah, lu bisa pencet di situ. Dari situ lu bisa masuk ke pengaturan semua, pengaturan shutter speed, diafragma, sampai ISO juga ada di situ. Nikon D5500 ini juga sudah datang sama lensa kit ukuran 18 sampai 55 mm VR seri kedua. Bedanya lensa VR seri kedua ini sama yang pertama, yaitu dia sudah dilengkapi elemen ID. Apa itu ID? Extra dispersion. Nah, jadi bisa ngebuat si gambar jadi lebih bagus. ISO kamera ini juga sudah sampai 25.600. Shutter speednya di 1/4000. Bukaan diafragmanya paling besar 3,5. Dibekali juga 24 megapiksel. Menurut gua cukup lah buat lo semua. Ada satu lagi nih yang gue suka di mode live view-nya. Kalau tadi kan yang gue nggak suka, kayak autofokusnya lambat kan, pelan banget gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah lo pencet, itu langsung fokus dan langsung jepret. Terus jarang ada miss juga. Mungkin karena memang modulnya sudah naik jadi 39 titik. Mantap! Kita lihat dulu deh gimana video-video si produknya ini. Sambil nanti kita juga tes juga built-in mic-nya. Karena memang ini penting banget ya untuk vlogger-vlogger yang di luar sana yang belum bisa beli mic eksternal. Nikon ini memang nggak diperuntukkan buat fotografi berat sih menurut gue. Kayak buat foto olahraga atau yang gerakannya cepet gitu. Karena autofokusnya lelet, nggak cepet. Tapi kalau mau dibawa traveling sih aman. Karena ringan kali ya. Jadi nggak pegel banget tangan. Hasil gambar sih belum gue coba nih, dengar-dengar sih tajam, tapi detailnya gimana? Abis inilah lihat bareng-bareng, sekarang masih mau ngemeng-ngemeng dulu gue. Body yang biasa banget ini didukung sama tombol fungsi yang menurut gue nggak ngeribetin. Semuanya ada di kanan dan kejangkau sama jempol. Selain itu, battery life-nya awet. Bisa sekitar 800-an foto sekali ngecharge. Gak banyak yang bisa diceritain dari kamera ini sih. Buat yang baru pegang kamera sih emang pasti keribetan. Settingan di menu agak susah kalau mau cepet gonta-ganti settingan. Gue yang udah biasa aja agak bingung sama ribet. Tapi kalau buat segitiga exposure sih masih bisa lah, aman sih itu. Fungsi semua sama sih kayak kamera kebanyakan, makanya saatnya kita ngomongin hasil. Nih hasil foto-foto sama built-in mic-nya.
Oke, sekarang gue mau cobain si autofokusnya ya. Jadi nanti lu bisa lihat tangan gue sama muka gue cepet nggak dia pindahnya. Oke. Oke, sekali lagi ya. Kita lihat ya. Oke, sekali lagi. Oke, sekarang kita lihat. Fokus. Udah banyak itu. Hai, ini gue lagi cobain si Nikon D5500-nya di luar. Lo pasti lagi denger nih bunyi si lensa nyari fokus. Bunyinya pasti agak teret. Nah itu agak ganggu sih menurut gue. Gue tuh mau cobain buat pakai mix eksternal sebenarnya. Ini gue udah siapin sih, tuh gue udah siapin. Sama tapi belum gue colokin. Nanti gue coba colokin ya. Gue coba colokin gimana bunyinya gitu. Nah sekarang kita sambil jalan ke sana deh. Jadi Nikon ini memang nggak diperuntukkan untuk video sih kayaknya ya. Sebenarnya bisa buat video, tapi built-in mic-nya itu ya kalau kayak gini lo pasang autofocus jatuhnya ganggu sih, gila gengges habis. Ya kan. Nah, ini gue coba di sini, gue coba masukin si mic-nya dulu ya. Oke, bentar. Nah, gue sekarang udah pakai mic eksternal ya, ini mic-nya di sini nih tuh ya. Udah gue sambungin juga di situ. Kayaknya sih kalau gue dengar mudah-mudahan nggak ada suaranya, tapi gue digongongin anjing. Jadi kayaknya kalau lo mau bikin videografi lebih baik lo pakai mic eksternal deh, atau lo pakai mic wireless. Karena kalau lo pakai built-in mic-nya pasti suara lensanya di fokusnya tuh bakal kedengeran terus kalau lo pakai autofocus, kecuali lo manualin. Kalau lo nggak manualin ya suaranya kayak tadi jadinya kan gitu kayak mesin printer zaman dulu tuh yang buat cetak struk. Nah, yang di wartel-wartel kalau lu masih pada lu anak wartel bukan sih? Bukan deh. Aduh. Nah, jadi ini kita coba jalan lagi ke Elora, gue sambil ngeliat tuh. Bagus sih sebenarnya. Aduh, rambut gue nggak bener. Nah, bagus ya maksud gue tuh. Dia fokus ke muka gue juga bagus, dia ke belakang gue juga bagus tuh. Asik sih gitu. Gue sebenarnya udah sempat ngeliat hasil videonya karena memang ya gue harus riset dulu kan, tapi memang gue belum ngeliat dari muka gue gitu, tapi ya sekarang gue lihat dari muka gue ya. Menurut gue overall sih bagus, buat videografi bagus juga, fotografi juga bagus juga, tapi tetap jangan fotografi yang berat-berat, karena kalau lo fotografi yang berat-berat kayaknya nggak cocok sih, karena ya memang si Nikon D5500 ini tidak diperuntukkan untuk fotografi yang berat-berat juga, kayak sport atau lo momen-momen yang cepet-cepet. Aduh, agak susah sih. Lagi ya, tadi lu udah lihat juga ya autofokusnya lama banget, nyari fokusnya tuh lama gitu. Gue udah deketin muka gue jauhin lagi masih belum keambil fokusnya. Oke, kita sekarang tarik kesimpulan dulu di Elora kamera, kita balik lagi ke studio. Nah, sekalian gue ngocak. Kita balik lagi ke Elora, kita balik lagi ke studio. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip vlognya, tetap lihat vlog gue supaya lo bisa dapat ilmu. Ciao. Kesimpulan. Kamera ini asik, tapi ribet. Tapi asik, tapi ribet. Ah, ya gitu deh. Mesti banyak banget ngulik kamera ini. Kalau misalnya memang lo udah sering pakai kamera yang komersil atau pasaran, lo bakal banyak belajar lagi tentang kamera Nikon ini. Selain nggak bisa banyak dikulik, bahasa dalam menunya pun agak ribet ya. Jadi nggak sesuai gitu. Atau bahasa ala-alanya Nikon. Tapi hasil sih nggak bohong, tajamnya dapat, detailnya dapat. Tapi kayaknya kalau untuk video kurang ya, kayak tadi lo lihat ya. Walaupun dia sudah Full HD dan 60 fps, menurut gue masih kurang. Tapi kalau udah 60 fps, kayaknya kalau dibikin slow motion asik. Buat sinematik gitulah. Tapi lu jangan pernah takut buat cobain kamera-kamera ya. Jadi lu nggak pernah tahu kamera mana yang bakal cocok sama lo. Kayak gue pun juga kayak gitu. Gue cobain semua kamera, gue belajar semua kamera. Yang penting ilmunya dulu.
Jadi kalau misalnya memang lo mau jual, lo mau beli juga, atau lo mau tukar tambah, lo bisa follow Instagram kita di @elorakamera. Dan nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi, supaya kalau lo mau lihat-lihat atau lo mau tanya-tanya, bisa langsung ke kita. Silahkan, boleh ke Instagram, boleh ke marketplace. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa juga buat komen. Nah, komen ini yang paling penting banget buat gue, supaya gue bisa dapat ide-ide juga yang lain. Kalau misalnya lo juga mau komen, bang kayaknya lo review yang ini agak salah deh bang. Nah itu gue nggak masalah soal itu. Nanti kita diskusi ya. Sama juga lo harus share ke orang-orang supaya orang-orang lain juga bisa dapat ilmu. Satu lagi, jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah supaya lo dapat update terus dari Elora Kamera. Gua Halid dari Elora Kamera, pamit. Ciao.